Mata pelatihan 3, Sarana dan Prasarana Pusdal Ops, BIMTEK Online Dasar Pusdal Ops PB. Mata pelatihan ini membahas tentang sarana dan prasarana Pusdal Ops, perlengkapan sistem informasi dan TIK, serta kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Indikator hasil belajar. Peserta mampu menjelaskan sarana, prasarana, perlengkapan sistem informasi dan teknologi informasi komunikasi, serta kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Mata pelatihan ini terdiri dari 4 pokok bahasan, yaitu 1. Sarana, 2. Prasarana, 3. Perlengkapan sistem informasi dan TIK, 4. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Berikut adalah referensi yang dapat Anda pelajari lebih lanjut. Pokok bahasan 1. Sarana Pusdal Ops PB. Pusdal Ops PB dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana harus mendapatkan dukungan sarana yang memadai. Sarana Pusdal Ops meliputi gedung, syarat fisik, syarat teknis, dan pembagian ruangan. Persyaratan gedung yaitu aman dari ancaman bencana alam dan non-alam yang rutin, mudah diakses oleh semua pihak termasuk penyedia jaringan komunikasi, telepon, fax, internet, dan pihak lain yang terlibat atau berkepentingan. Mudah dijangkau dalam penyediaan air, listrik, dan sanitasi. Memiliki tempat parkir yang memadai, jika memungkinkan, tersedia landasan helikopter dan bisa untuk staging area. Bangunan hendaknya terletak dalam satu kompleks dengan BPBD. Syarat fisik berupa gedung harus tahan gempa, terpasangnya sistem anti kebakaran serta APAR. Semua ruangan harus bebas dari gangguan hama rumah. Ruangan harus memiliki ventilasi, tersedianya saluran air dan pembuangan limbah, serta memiliki luas gedung minimal tergantung dari tingkatan Pusdal Ops, 500 meter persegi untuk nasional, 100-200 meter persegi untuk provinsi, dan 50-100 meter persegi untuk kabupaten atau kota. Sementara itu, syarat teknis Pusdal Ops PB adalah sebagai berikut. Di antaranya, tersedianya jaringan listrik yang stabil, jaringan komunikasi, backup power supply, pendingin ruangan, sistem anti petir, pintu dengan akses kontrol, peta Indonesia dan peta rawan bencana, tersedianya CCTV, petunjuk evakuasi dan pintu darurat, peralatan perkantoran, peralatan P3K, alat pelindung diri atau APD, serta sarana media informasi publik. Berikut merupakan pembagian ruangan Pusdal Ops PB sesuai dengan tingkatannya. Level nasional memiliki pembagian ruangan yang lengkap mulai dari lobi, ruang server, ruang panel, dan sebagainya seperti yang terlihat pada daftar. Sementara itu di tingkat provinsi dan kabupaten, tidak semua ruangan harus ada tergantung dari ketersediaan ruangan dan bangunan. Namun, ruang rapat dan ruang radio wajib ada di semua tingkatan. Selain itu, ruang call center juga perlu ada di semua tingkatan dan ruang liaison officer multisektor perlu ada di level nasional dan provinsi tipe 2. Di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, perlu adanya pembagian ruangan untuk manajer Pusdal Ops, ruang kendali operasi tanggap darurat, ruang pemantauan, dan ruang administrasi. Pokok bahasan 2, Prasarana Pusdal Ops PB. Prinsip penyediaan peralatan atau prasarana bagi Pusdal Ops PB adalah 1. Mendukung pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. 2. Modern dan berteknologi canggih agar dapat tetap berjalan secara independen pada saat bencana terjadi. 3. Memudahkan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam kebencanaan yang menggunakan beragam bentuk komunikasi. 4. Dapat diintegrasikan dengan sistem lain dari lembaga-lembaga yang terkait kebencanaan, serta 5. Tersedianya citra satelit real-time terutama untuk Pusdal Ops PB nasional. Persyaratan ideal prasarana Pusdal Ops meliputi mebler, whiteboard, papan flip chart yang disesuaikan jumlah, ukuran dan penataannya di masing-masing ruang, printer dan mesin fotokopi, jaringan telepon menggunakan sistem backup, jaringan fax dan internet, radio komunikasi, 1 unit komputer, peralatan server, database, peta dasar, peta rawan, peta risiko bencana, peta geomedik, perangkat TV dengan jaringan internasional, proyektor LCD, layar LCD, GPS, scanner, dan CCTV untuk lingkungan gedung. Pokok bahasan 3,
Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Komunikasi Pusdal Ops PB. Dalam Pusdal Ops PB, diperlukan sistem informasi dan teknologi informasi komunikasi yang memadai untuk memastikan operasi harian yang lancar dalam pengelolaan data dan informasi dan komunikasi dengan berbagai pihak. Seperti yang terlihat pada tabel, diperlukan sistem database, analisa data, call center, dan telepon dinas di semua tingkatan kecuali Pusdal Ops PB tingkat kabupaten atau kota tipe 1 yang dapat menggunakan sebagian sistem dan belum perlu memiliki call center. Sementara itu, radio komunikasi dengan interoperabilitas multisektor, jaringan internet beserta kelengkapannya, dan sinyal seluler 5G perlu tersedia di semua tingkatan Pusdal Ops PB. Selain itu, Pusdal Ops PB perlu memiliki pilot drone bersertifikat dengan jumlah yang berbeda di setiap tingkatan. Server lokal dengan kapasitas tertentu juga diperlukan beserta fasilitas komputer atau laptop dan UPS. Layar koordinasi dan pemantauan dalam bentuk video wall dilengkapi video conference diperlukan untuk tingkat nasional, provinsi tipe 2, dan kabupaten atau kota tipe 2. Sementara itu, untuk Pusdal Ops PB provinsi dan kabupaten atau kota tipe 1 hanya memerlukan layar koordinasi dalam bentuk LCD dan LED yang dilengkapi peralatan video conference. Pokok bahasan 4. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Pusdal Ops PB dilaksanakan secara terintegrasi dan dilakukan secara berkala. Hal ini untuk menjamin kelayakan dan kondisi peralatan agar senantiasa dipergunakan secara baik dan benar sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pengelolaan tersebut meliputi pencatatan, pengecekan berkala, perbaikan dan pemutakhiran. Semua kegiatan ini dilakukan oleh koordinator administrasi dibantu oleh staf pendukung. Pencatatan yang baik dalam bentuk inventaris harus dilakukan secara berkala dan setiap ruang yang ada memiliki catatan inventaris masing-masing. Pencatatan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan setiap sarana dan prasarana yang ada. Pengecekan ulang dan perawatan secara berkala, harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, atau tahunan, juga merupakan langkah awal untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana, memudahkan pemeliharaan, perbaikan dan pemutakhiran, serta untuk memberikan jaminan masa aktif pakai lebih panjang. Berikut adalah contoh formulir pengecekan yang dapat digunakan dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Pusdal Ops PB. Hal ini untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh semua personel yang berwenang. Perbaikan dilakukan sesuai tingkat kerusakan berdasarkan hasil pengecekan. Kerusakan yang bersifat ringan atau bisa ditangani diperbaiki oleh teknisi internal Pusdal Ops PB. Sedangkan kerusakan yang bersifat sedang dan berat ditangani oleh penyedia jasa. Pemutakhiran dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Ringkasan materi. Persyaratan sarana Pusdal Ops PB meliputi gedung, syarat fisik, syarat teknis, dan pembagian ruangan. Sedangkan prasarana Pusdal Ops PB meliputi mebeler, jaringan telekomunikasi, database informasi, dan peta dasar. Pusdal Ops PB perlu memiliki perlengkapan sistem informasi dan teknologi informasi komunikasi yang memadai disesuaikan dengan tingkatan Pusdal Ops PB. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan meliputi pencatatan, pengecekan, perbaikan, dan pemutakhiran. Terima kasih.